Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Unit Operasi Teknik Lingkungan. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini adalah tentang filtrasi pada proses pengolahan air. Saudara sekalian, kompetensi topik filtrasi kali ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menghitung dimensi unit filter pada instalasi pengolahan air dan mampu pula menentukan periode pencucian media filter. Apa tujuan dari filtrasi? Tujuan filtrasi adalah untuk menghilangkan partikel yang tersuspensi dan koloid yang lolos dari unit sebelumnya. Contohnya adalah dari unit sedimentasi. Fungsi media filter adalah sebagai sarana penyaring terhadap partikel yang tersuspensi dan koloid. Sementara itu, fungsi media penyangga adalah untuk tempat bertumpunya media filter seperti pasir, antrasit, atau media lainnya, agar media tersebut tidak terbawa aliran air ke outlet. Ada beberapa tipe filter. Yang pertama, kita bagi berdasarkan kapasitas produksi air yang terolah. Pembagian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, filter pasir cepat atau dalam bahasa Inggris disebut rapid sand filter, yaitu filter yang mempunyai kecepatan filtrasi cepat berkisar pada angka 4 sampai 21 meter per jam. Yang kedua adalah filter pasir lambat atau slow sand filter, yaitu filter yang mempunyai kecepatan filtrasi lambat pada kisaran angka 0,1 hingga 0,4 meter per jam. Yang kedua adalah pembagian filter berdasarkan kontrol kecepatan. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah constant rate, yaitu filter yang debit hasil proses filtrasinya atau debit outlet dari bak filter itu konstan sampai pada nilai tertentu. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kenaikan level muka air di atas media filter. Artinya, permukaan air di atas media filter bisa bervariasi, naik maupun turun. Yang kedua, declining rate atau constant head, yaitu filtrasi yang debit hasil proses filtrasi atau debit outlet filter menurun seiring dengan waktu filtrasi, atau level muka air di atas media filter dirancang pada nilai yang tetap. Dengan permukaan air yang tetap pada media filter atau di atas media filter, maka akan terjadi debit outlet akan menurun seiring dengan terjadinya kenaikan head loss. Pembagian yang ketiga adalah berdasarkan arah aliran. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah filter yang aliran airnya ketika difiltrasi mengarah ke bawah atau downflow. Yang kedua adalah filter yang arah alirannya ke atas, yang kita sebut dengan istilah upflow. Dan yang ketiga, filter dengan arah aliran horizontal. Pembagian yang keempat adalah
berdasarkan sistem pengaliran. Ada dua macam. Yang pertama adalah gravity filter, yaitu filter yang mengalir secara gravitasi. Yang kedua, pressure filter, yaitu filter yang airnya mengalir dengan aliran bertekanan atau di dalam tangki tertutup. Berikut ini adalah ilustrasi tentang gravity filter, yaitu filter yang airnya mengalir secara gravitasi. Kita lihat di sini air mengalir ke arah bawah karena gaya gravitasi dengan membawa air yang kotor atau membawa partikel. Dan arah yang sebaliknya ini adalah ketika dilakukan backwash. Mengapa filter ini dinamakan gravity filter? Karena aliran air di dalam media ini mengikuti prinsip aliran terbuka atau aliran tidak bertekanan yang ditandai dengan adanya permukaan air. Selanjutnya, kita lihat ilustrasi dari pressure filter, yaitu filter yang aliran airnya mengikuti prinsip aliran bertekanan, di mana di sini tidak terdapat permukaan air pada media filter. Air yang masuk ke dalam tangki tertutup ini mengalir dengan tekanan yang cukup, sehingga mampu masuk ke dalam tangki tertutup yang bertekanan ini. Kita bisa lihat animasi bagaimana aliran filter pada tangki, aliran air pada filter bertekanan atau pressure filter. Air mengalir dari sisi kiri, kemudian ke atas, dan mengalir ke bawah ketika sudah berada di dalam tangki, tersaring di pasir, maka dihasilkanlah air bersih yang keluar melalui outlet. Ketika media sudah dalam kondisi kotor, maka perlu dilakukan backwash, yaitu dengan aliran yang sebaliknya. Tadi barusan kita bisa lihat terjadi ekspansi, yaitu kenaikan pasir, yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tadi terperangkap di dalam pasir. Itulah ilustrasi aliran pada filter bertekanan. Selanjutnya, apa saja komponen dari unit filter itu? Yang pertama adalah bak filter. Yang kedua, media filter. Media filter ini merupakan bagian terpenting dari unit filter. Karena keberhasilan menyaring itu sangat ditentukan oleh kinerja dari media filter ini. Yang ketiga adalah inlet, baik berbentuk saluran terbuka yang dilengkapi dengan pintu air, maupun perpipaan yang dilengkapi dengan valve. Yang keempat adalah sistem underdrain dan outlet. Sistem underdrain mencakup orifice, yaitu lubang pada pipa-pipa kecil. Pipa kecil ini kita namakan lateral. Kemudian pipa lateral ini
akan mengumpul alirannya menuju ke pipa besar yang kita namakan manifold. Kemudian outlet biasanya berbentuk saluran terbuka maupun perpipaan. Yang kelima adalah sistem backwash yang meliputi pipa backwash, kemudian gutter, yaitu suatu saluran di atas media pasir yang fungsinya adalah untuk menampung air kotor yang berasal dari media pasir yang ada di bawahnya. Kemudian gullet adalah sebuah bak yang menampung limpahan dari gutter, aliran air dari gutter sebelum dibuang ke pembuangan air bekas cucian. Kalau kita lihat gambar ini merupakan bagian-bagian dari bak filter atau unit filter yang meliputi ada media, kemudian media penyangga berupa gravel, sistem under drain, kemudian perpipaan udara untuk backwash, kemudian weir atau gutter, kemudian instrumentasi ini adalah untuk otomatisasi, kemudian valve untuk pengaturan backwash dan filtrasi, operasi filtrasi, ada pompa backwash, kemudian air blower, ini adalah udara yang fungsinya adalah untuk mengurai pasir sebelum dilakukan backwash. Di mana posisi dari bagian-bagian filter tadi? Kita bisa lihat paling atas di sini adalah gutter atau wash water through atau weir. Kemudian ada media pasir, di bawahnya ada media penyangga dari gravel. Kemudian ini adalah pipa lateral. Nah, di sepanjang pipa lateral inilah akan kita temukan lubang-lubang yang kita namakan orifice. Kemudian yang bagian tengah ini adalah manifold. Nah, bagaimana operasi filtrasi? Kita bisa lihat pada animasi berikut ini. Air masuk dari inlet, kemudian meresap ke bawah melalui pasir, dan masuk ke sistem under drain dan keluar menuju perpipaan ataupun saluran outlet. Kemudian ketika operasi backwash, terjadi aliran yang sebaliknya, yaitu air masuk melalui pipa backwash yang biasanya menyatu dengan pipa outlet, kemudian masuk dalam sistem under drain dan naik untuk mengangkat pasir beserta kotoran-kotorannya, dan kotoran ini akan terbawa oleh aliran dan dibuang ke gullet. Sebelum di gullet masuk di atas gutter dulu, kemudian gullet dan dibuang ke saluran pembuangan air bekas pencucian. Pada filter lambat, secara aliran mirip dengan filter pasir cepat untuk yang sistem gravity atau gravity filter. Air akan mengalir di atas media pasir, kemudian meresap ke dalam pasir, ada media penyangga juga di sini, kemudian keluar melalui pipa under drain, dan di sini ada pelimpah, dan ditampung di penampung air hasil olahan. Yang membedakan dengan filter pasir cepat, pada filter pasir lambat di sini terdapat suatu lapisan yang tersusun oleh mikroorganisme yang kita namakan smooth deck atau lapisan smooth deck yang biasanya tumbuh di permukaan media pasir. Nah, pada filter pasir lambat, dia mampu menghilangkan kandungan bahan organik dan
mikroorganisme patogen, serta mampu menghilangkan air dengan kekeruhan yang relatif rendah. Apabila kita temukan air baku dengan kekeruhan yang tinggi, maka kita harus lakukan pretreatment terlebih dahulu sebelum masuk ke media atau masuk ke filter pasir lambat. Misal kita lakukan proses sedimentasi terlebih dahulu. Yang membedakan dengan filter pasir cepat, pada filter pasir lambat di sini tidak diperlukan proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi sebelumnya. Artinya tidak ada proses kimia sebelum masuk ke dalam filter pasir lambat. Kita lihat perbandingan antara kriteria untuk filter pasir cepat dengan filter pasir lambat. Ada perbedaan untuk kecepatan filtrasi, demikian juga ukuran bed atau ukuran bak, kedalaman media, ukuran butiran pasir. Pada filter pasir cepat, butirannya relatif lebih besar daripada filter pasir lambat. Kemudian sistem underdrain hampir sama. Kemudian kehilangan energi relatif besar pada filter pasir cepat karena mempunyai kecepatan aliran yang lebih besar. Kemudian filteran, yaitu masa beroperasinya media filter atau masa beroperasinya bak filter di dalam menyaring air. Pada filter pasir lambat relatif lebih lama, yaitu 20-60 hari. Kemudian metode pembersihannya ini sangat berbeda. Pada filter pasir cepat dilakukan backwash, sementara pasir lambat dilakukan pembersihan pada bagian atas dari pasir. Kemudian berikutnya adalah jumlah air yang digunakan untuk pembersihan. Kemudian keperluan pengolahan pendahuluan. Tadi sudah disampaikan bahwa pada filter pasir lambat tidak diperlukan koagulasi, flokulasi maupun sedimentasi. Nah, apabila kekeruhan lebih tinggi dari 50, maka hanya diperlukan sedimentasi ataupun prasedimentasi untuk menurunkan kekeruhan agar menjadi kurang dari 50 MTU. Kemudian berikutnya adalah perbandingan biaya, di mana pada filter pasir cepat biayanya relatif lebih tinggi, kecuali pada biaya lahan, karena pada filter pasir lambat umumnya membutuhkan luas lahan yang jauh lebih besar dibandingkan filter pasir cepat. Kita bisa lihat di ukuran bed. Pada filter pasir cepat relatif kecil ukurannya, dan pada filter pasir lambat ukurannya lebih besar. Demikian perbandingan antara kriteria untuk filter pasir cepat dan filter pasir lambat. Yang terakhir sebagai pengantar dari bab filtrasi ini adalah bagaimana partikel itu bisa tersaring, bagaimana partikel bisa tersaring melalui mekanisme apa. Ada dua kelompok besar mekanisme ini, yaitu yang pertama surface filtration dan depth filtration. Pada surface filtration ini adalah mechanical straining, yaitu penyaringan yang terjadi karena ukuran butiran kotoran atau vlog-vlog yang disaring ukurannya lebih besar daripada ukuran dari pori yang dibentuk oleh butiran-butiran media filter. Jadi ukuran vlog yang disaring itu tidak mampu menerobos pori-pori di antara butiran media. Akibatnya kotoran ini akan tertahan, tidak mampu menembus media. Ini adalah mechanical straining. Mohon maaf, ini salah tulis. Yang kedua,
Depth filtration ini berlaku untuk partikel pengotor atau vlog yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran pori di antara butiran media filter. Artinya, secara mechanical straining ini tidak tertahan, artinya lolos karena ukuran ya. Secara ukuran dia akan lolos ya, partikel ini, namun masih ada kemungkinan butiran-butiran ini tersaring atau tertahan oleh media filter melalui mekanisme ada 5 poin. Yang pertama adalah ada difusi Brown, yaitu bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan yang dengan label A. Di sini ada gerakan Brown yang menyebabkan partikel ini akan menempel di butiran pasir atau media. Kemudian melalui mekanisme sedimentasi atau inersi, yaitu pada partikel dengan label B. Nah, di sini terjadi pengendapan atau sedimentasi di atas butiran pasir. Kemudian interception ini mampu menembus pori-pori label C. Nah, di sini mampu sampai ke bawah, namun dia akan tertahan pada butiran yang ada di bawah. Artinya setelah melalui manuver belok-belok di antara pori-pori ini, dia akhirnya menempel juga pada butiran media. Kemudian yang keempat, hidrodinamik, yaitu D, karena ada gaya hidrodinamik yang menyebabkan partikel ini tertarik atau melekat pada butiran media pasir. Sementara yang E ini adalah partikel yang tidak tersaring, yaitu yang escape, lolos. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pengotor yang akan terikut pada effluent. Para pemirsa sekalian, itulah pengantar tentang bangunan atau unit filtrasi. Berikutnya kita bisa lanjutkan pada media filter. Media filter merupakan bagian terpenting dari unit filtrasi. Karena keberhasilan penyaringan partikel tergantung pada kinerja dari media filter. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media filter, yang pertama, media harus dapat berfungsi sebagai penyaring. Yang kedua, tidak cepat terjadi clogging, yaitu penyumbatan yang disebabkan oleh akumulasi dari kotoran yang tertahan. Yang ketiga, tidak mudah berubah bentuk dan ukuran. Artinya, butiran media harus cukup kuat sehingga ketika terjadi benturan pada saat backwash misalnya, dia tidak mudah pecah yang menyebabkan berubah bentuk maupun ukurannya. Yang keempat, tidak mudah terbawa aliran saat backwash, berarti harus mempunyai densitas yang cukup untuk bisa tetap berada di dalam bak. Jadi pada waktu backwash, dia tidak akan ikut terbuang bersama kotoran. Nah, agar bisa memenuhi 4 poin yang dipersyaratkan ini, maka ditetapkanlah sebuah kriteria atau 2 buah kriteria, yaitu ES dan UC. ES adalah effective size dan UC adalah uniformity coefficient. Effective size atau ukuran efektif dan UC uniformity coefficient atau koefisien keseragaman. 2 kriteria ini adalah terkait dengan ukuran butiran
partikel atau ukuran butiran media. Definisi dari ES dan UC, ES adalah ukuran media filter bagian atas yang dianggap paling efektif dalam memisahkan kotoran yang besarnya 10% dari total kedalaman lapisan media filter atau 10% dari fraksi berat yang sering ditulis dengan notasi D10 atau diameter pada persentil 10. Kalau saya gambarkan kira-kira ini adalah bak dengan media pasir dengan ketebalan misal adalah L, maka yang dimaksud dengan effective size itu adalah ketebalan 10% pada bagian atas. Jadi misal L-nya adalah 60 cm, maka ketebalan sebesar 6 cm pada bagian atas, inilah ukuran yang dianggap efektif di dalam menyaring media. Jadi bagian atas ini tadi adalah ukuran yang terkecil, jadi ini sudah terstratifikasi, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar paling bawah. Jadi 10% ukuran terkecil yang berada di bagian atas, inilah yang disebut dengan effective size. Kemudian uniformity coefficient, koefisien keseragaman, adalah angka keseragaman media filter yang dinyatakan dengan perbandingan antara ukuran diameter pada 60% fraksi berat terhadap ukuran effective size atau effective size atau ukuran efektif. Kalau ditulis dalam bentuk persamaan rumus, maka UC adalah D60 dibagi dengan D10. Kembali ke gambar ini tadi. Kalau ini kita ubah menjadi persen, ketebalannya ini adalah 0% secara akumulatif. Bagian bawahnya adalah 100%. Jadi 10% ini mempunyai diameter berapa? Inilah yang disebut dengan D10. Nah, berapa D10-nya? Ini adalah nanti hasil dari pemeriksaan ayakan atau analisis ayakan. Kemudian D60 adalah kedalaman 60%. Nah, itu nanti mempunyai diameter berapa? Nah, itu nanti diperoleh juga dari hasil analisis ayakan. Jadi penjelasan ini untuk menyederhanakan ya. Nanti untuk pastinya kita bisa lihat pada data hasil analisis ayakan yang nanti digrafikkan. Kita bisa lihat grafik nanti pada penjelasan berikutnya dari mana angka D60 dan D10 itu. Kita bisa melihat perbandingan antara dua gambar ini. Gambar yang sebelah kiri adalah partikel pasir yang mempunyai koefisien keseragaman rendah. Mengapa koefisien keseragamannya rendah? Kita ingat tadi, UC adalah perbandingan antara diameter yang 60% tadi, persentil 60, dibanding atau dibagi dengan D10. Kedua gambar ini memperlihatkan bahwa rentang ukuran terkecil sampai terbesar pada gambar sebelah kiri itu rentangnya sempit. Kita kalau cari ukuran terkecil kira-kira butiran yang ini, dan yang terbesar adalah butiran yang ini. Jadi rentang antara kedua partikel ini itu relatif lebih kecil rentangnya dibandingkan dengan
gambar yang di sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan, partikel terkecil mungkin kita bisa lihat ini, ya, mungkin ini yang kecil, dan yang terbesar yang ini. Maka rentang ukuran dari partikel terkecil menuju ke ukuran yang terbesar itu lebih jauh, lebih lebar ya, rentangnya. Nah, itulah ciri dari high uniformity coefficient. Jadi gradasinya itu relatif lebih lebar. Jadi relatif tidak seragam dibandingkan dengan yang low uniformity coefficient. Berikut ini adalah lembar untuk penggambaran hasil analisis ayakan. Pada sumbu X, sumbu datar ini adalah ukuran, sementara yang ke atas, sumbu Y, ini adalah persen berat akumulatif. Jadi ini adalah ukuran ayakan yang nanti dikonversi menjadi ukuran butiran pasir versus diameter versus persen berat partikel. Nah, nanti dari hasil analisis ayakan nanti didapatkan beberapa titik-titik di sini yang nanti akan dihubungkan sehingga membentuk sebuah grafik. Grafik itu kita namakan sebagai grafik distribusi butiran pasir. Nah, di dalam pemilihan media yang berasal dari pasir kita namakan sebagai pasir stok. Pasir stok adalah pasir yang tersedia sebelum dipilih untuk menjadi pasir sebagai media. Maka kita perlu melakukan perhitungan dengan beberapa rumus berikut. Yang pertama, dari sejumlah pasir yang kita miliki, tidak semuanya bisa kita gunakan sebagai media. Nah, berapa persen atau berapa proporsi dari media stok atau pasir stok yang bisa kita gunakan sebagai media? Ini ada rumusnya. P use atau usable sama dengan 2 dikalikan P stok 60, artinya persentil 60, dikurangi P stok persentil 10. Nanti di sini akan diperoleh berapa persen pasir yang bisa digunakan. Artinya ada 100 min P use yang tidak bisa digunakan sebagai media. Sebagai contoh, misal pasir stok itu mempunyai ukuran, misal di sini adalah skalanya, di sini ada ukuran, saya tulis saja X sampai Y, ukuran terbesarnya Y, ukuran terkecilnya X. Nah, pada perhitungan ini nanti kita dapatkan P usable itu dalam bentuk persen, dalam angka sekian persen. Sebagai contoh, 60% misalnya. Nah, 60% itu tentu ada batas bawah dan batas atasnya. Totalnya ini adalah 60%. Misalnya ya. Jadi ini adalah P use. Total stok ini adalah 100%. Stok pasir yang tersedia, namun tidak semuanya bisa digunakan sebagai media. Yang bisa digunakan adalah sekian persen P use. Artinya ada bagian yang terlalu kecil, yaitu yang ukurannya X sampai batas ini, dan
ukuran yang terbesar, yang terlalu besar itu adalah pada batas ini sampai Y. Nah, dua ukuran ini, yang terlalu kecil dan yang terlalu besar, ini tidak bisa digunakan sebagai media filter. Nah, sekarang kita harus cari berapakah batas terkecil ini dan batas terbesarnya ini. Nah, itu adalah pada poin nomor 2 dan nomor 3. Poin 2 adalah kita namakan PF. F, saya tulis saja F, artinya fine. Jadi ukuran pasir yang too fine, terlalu kecil, dan too coarse, terlalu kasar, terlalu besar. Jadi pada batas too fine dan too coarse inilah pasir bisa digunakan untuk media. Yang terlalu kecil dibuang, yang terlalu besar juga dibuang. Yang terlalu kecil kita bisa cari dengan rumus P stok 10 dikurangi 0,1 P use. P use ini adalah dari poin nomor 1. Sehingga ini kita bisa tulis ulang. Ini dari poin nomor 1 tadi. Sementara itu, untuk ukuran partikel yang terlalu besar, too coarse, kita bisa cari dengan rumus PC sama dengan 100 dikurangi PF dikurangi P usable. Bagaimana cara menentukan berapa proporsi pasir yang bisa digunakan sebagai media akan kita bahas pada contoh soal setelah ini nanti ya. Berikutnya, ini adalah kriteria perencanaan untuk media filter pada proses pengolahan air. Untuk media yang single, artinya hanya satu macam bahan media, apakah hanya pasir atau hanya antrasit, jadi hanya ada satu single, maka kriteria yang berlaku adalah kedalaman pasir adalah pada rentang 610 sampai 760 mm dengan ES effective size 0,35 sampai 0,7 mm. Sedangkan koefisien keseragamannya adalah kurang dari 1,7. Untuk antrasit, kedalaman antrasitnya atau tebal antrasitnya adalah sama dengan pasir. Efektif size-nya relatif lebih besar, 0,7 sampai 0,75, dan koefisien keseragamannya kurang dari 1,75. Kemudian laju filtrasinya atau kecepatan filtrasi itu berkisar pada 1,36 sampai 3,4. Tipikalnya itu adalah pada angka-angka berikut ini ya. Apakah tipikal itu? Tipikal adalah suatu angka atau nilai-nilai yang sering digunakan secara umum atau paling banyak digunakan pada desain-desain filter. Untuk yang dual media, artinya medianya itu ada dua macam. Misal pasir dan antrasit. Jadi ada lapisan pasir di bawah, kemudian lapisan antrasit di bagian atas. Nilainya bisa lihat pada tabel berikut. Kemudian kalau lebih dari 2, kita sebut mixed media atau multimedia. Sebagai contoh, ada antrasit, pasir, dan garnet. Dengan rentang nilai bisa kita lihat pada kolom kedua ini. Baiklah, kita lanjut pada contoh soal untuk pemilihan media filter dari pasir stok.
Telah dilakukan analisis ayakan terhadap media pasir, ini adalah pasir stok, dengan hasil sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah. Gambar ini. Jadi titik-titik ini adalah hasil analisis ayakan. Jadi pada nomor-nomor ayakan yang sudah diketahui ukuran lubang ayakan, yang nanti dikonversi atau identik dengan besarnya butiran atau ukuran butiran pasir. Ini dalam satuan milimeter. Itu diperoleh persentase berat setelah diakumulasikan. Jadi makin ke atas ini makin besar nilainya karena akumulasi. Pada ukuran sekian, itu terdapat 0, sekian persen. Nah, begitu seterusnya. Jadi makin besar diameternya, itu makin banyak jumlah pasir yang lolos. Jadi ini adalah persen berat pasir yang lolos pada ukuran ayakan sebesar sekian ini. Kita kembali ke soal. Distribusi ukuran pada grafik tersebut menunjukkan nilai ES adalah 0,29. Kita lihat dari mana 0,29. ES adalah D10. Kita ambil di sini. Inilah D10. Sorry, P10 ya. Untuk mendapatkan D10, tarik ke garis merah, grafik merah. Potong di sini. Tarik ke bawah. Nah, ini didapatkan angka 0,29. Kira-kira di sini. Inilah yang disebut dengan D10. Itu dari P10, persentil 10%, didapatkan diameter 10, D10. Kemudian hal yang sama untuk 60. 60 kita tarik dari 60%, potong di sini, kita turun ke bawah, didapatkan hasil 0, kurang lebih 0,7. Nah, inilah D60, sehingga ketika kita ditanya berapakah UC-nya, maka kita bagi saja D60 0,7 dibagi dengan UC sama dengan D60 dibagi D10. Nah, jadi masukkan D60-nya 0,7. Kemudian D10-nya 0,29. Oke, hasilnya sekian ya. Bila pasir tersebut akan digunakan sebagai media filter, jadi angka ES dan UC ini adalah nilai ES dan UC untuk pasir stok. Belum bisa digunakan sebagai media. Nanti kita bandingkan dengan kriterianya. Lakukan analisis terhadap pasir tersebut untuk menentukan bagian pasir yang dapat digunakan. Artinya kita diminta di sini mencari P-usable. Yang bisa digunakan berapa persen. Spesifikasi media filter yang diharapkan, nah ini kriterianya, ES adalah 0,05 dan UC adalah 1,5. Nah, karena yang diminta adalah 0,05,
sementara yang tersedia adalah 0,29, maka ini tidak bisa digunakan begitu saja stoknya, pasir stoknya. Harus kita lakukan pemilihan supaya memenuhi kriteria ini. Demikian juga UC, UC-nya adalah 1,5 yang diminta, sementara yang tersedia adalah 2,41, artinya tidak bisa digunakan begitu saja media pasir yang tersedia. Harus kita lakukan pemilihan untuk mendapatkan P usable. Kemudian P to fine dan P to coarse. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ini adalah dari stok tadi. Stok, pasir stok. Kemudian kriteria yang diminta adalah ES 0,05 dan UC 1,5. Karena itu kita coba tulis kembali D10 untuk yang diinginkan adalah 0,05. Sementara D60 yang diinginkan adalah 0,075. Bandingkan dengan stok yang tersedia. 0,29 dibanding 0,05 tidak sesuai. D60 0,70 stoknya, padahal yang diminta adalah 0,075. Juga tidak sesuai ya. Karena itu kita perlu lakukan analisis, yaitu ini, buatlah garis baru yang menghubungkan antara D10 P6 P10 dan D60 P60 sesuai spesifikasi yang diharapkan. Artinya kita akan membuat grafik baru di sini berdasarkan D10 kriteria dan D60 kriteria. D10 kriteria adalah 0,05, D60 kriteria adalah 0,07. Ini kita plotkan dengan sumbu Y, yaitu P10. Dan ini kita plotkan dengan sumbu Y, P60. Kemudian tentukan P stok 60 dan P stok 10 pada P10 yang memenuhi kriteria. Nah, bagaimana mendapatkan angka 63 dan 31%? Kita bisa lihat setelah plot ini ya. Jadi garis biru ini adalah garis yang ditarik dari dua titik warna hijau ini. Apa warna titik warna hijau ini? Ini adalah P10 yang diplotkan dengan D10 kriteria. Kita lihat D10 kriterianya berapa? 0,05 senti, ini mili ya. Mili jadi 0,5. Jadi yang tadi senti di sini adalah mili. Jadi 0,05 itu sama dengan 0,5. Kita tarik sini, kita dapatkan titik ini. Jadi titik ini adalah titik D10, P10. Nah, D10-nya adalah kriteria. Bandingkan dengan yang D10 di sini tadi, yang 0,29. 0,29.
atau ini 0,5 mm ya, supaya sama dengan grafiknya. Ini 0,75 mm. 0,75 kita tarik di sini ke atas, nah dapatlah titik ini hijau juga. Nah dari dua titik hijau ini tarik garis biru. Oke, yang merah ini adalah grafik dari stok, dan yang biru yang baru ini adalah yang sesuai dengan kriteria untuk media. Sesuai kriteria yang diinginkan ya. Nah, sekarang bagaimana mempadukan antara kriteria dengan stoknya. Nah, dari mana kita bisa tadi tahu dapatkan 60%, 63% dan 31%? Dari titik hijau ini tarik ke atas sampai memotong garis merah. Kemudian tarik ke kiri. Nah, di sini kita mendapatkan angka 30, berapa ini? Anggaplah 31% ya. Nah, itu adalah P stok 10. Ya. Kemudian dengan cara yang sama untuk 60, dari garis hijau tarik ke atas sampai motong garis merah. Kebetulan di sini berimpitan. Tarik ke atas, ke kiri, kita mendapatkan angka 63. Inilah yang disebut dengan P stok 60. Selanjutnya, masukkan ke rumus. P use sama dengan 2 P stok 60 dikurangi P stok 10. Hasilnya adalah 64%. Jadi 64% inilah proporsi partikel pasir yang bisa digunakan untuk media. Artinya 36% dari pasir ini itu tidak bisa digunakan untuk media, artinya dibuang. Ya, dibuang dari pemakaian media ya. Nah, 36% ini berapa yang terlalu besar dan terlalu kecil? Ini nanti kita cari ya, to find dan to coarse. Jadi 64% ini belum tahu yang terlalu kecil berapa, yang terlalu besar berapa. Kita cari pada rumus kedua, PF sama dengan P stok 10 dikurangi 0,1 P use. Hasilnya adalah 24%. Jadi yang terlalu kecil 24%, yang terlalu besar adalah 11%. Nah, berarti yang digunakan berapa? 64% itu batas bawahnya adalah 24,6. Batas atasnya adalah 100 dikurangi 11,4, yaitu 88,6. Nah, jadi ini ke sini, terkecil ke terbesar, ini totalnya adalah 64%. Jadi to find-nya adalah 24%. Nah, nanti kita cari 24% itu diameternya berapa. Dan yang terlalu besar adalah 86%. Dari mana? Yaitu 100 dikurangi 11,4. 88% itu berapa diameternya? Nanti kita bisa lihat kembali ke grafik yang tadi. Jadi kita lihat 24,6%
Ini 24,6%, sekitar sini. Nah, ini ketemu berapa? Garis merah. Tarik ke bawah. Nah, ini. Kemudian 88, kita cari dari 88 ke sini. Ke garis merah, tarik ke bawah. Nah, ini adalah terlalu besar. Jadi yang bisa digunakan sebagai media itu adalah pada rentang 24 sampai 88%. Sekian. Inilah yang bisa digunakan, yaitu totalnya 64%. Berapa diameternya? Nah, ini tadi diameter yang bisa digunakan adalah pada rentang sekian sampai sekian. Inilah yang bisa diameter yang bisa digunakan sebagai media filter. Diameter yang ini dibuang, terlalu besar. Diameter yang terlalu kecil juga dibuang. Ini adalah kita ambil sebagai media. Ini to coarse, ini to fine. Nah, ketemulah sudah, berarti diameter yang dipilih adalah pada rentang 0,045 sampai 0,105 cm atau 0,45 mm. Ini 0,45 mm di sini dan 1, sekian milimeter. Ingat ini grafik ini satuannya adalah milimeter, sementara datanya tadi sentimeter. Jadi ini sudah selesai. Kita mendapatkan rentang ukuran pasir yang bisa digunakan untuk media. Sebagai tambahan, ini adalah ukuran ayakan, yaitu nomor ayakan 200. Nah, kalau kita ke laboratorium mekanika tanah, kita bisa mendapatkan ayakan dengan berbagai nomor. Jadi ini adalah nomornya 200, 140 sampai 4. Nah, itu identik dengan berapa? Itu adalah ini. Jadi diameter lubangnya, lubang ayakan itu sekitar 0,074 mm. Terus makin kecil nomor ayakannya, makin kecil ini, ukurannya makin besar. Ya. Kita sering menyebut ini mesh. Ya. Jadi 4 mesh itu artinya dalam 1 inci panjang itu dibagi menjadi 4. Nah, maka didapatkanlah ukuran lubang ayakan itu 4,76. Jumlah mesh per inci, ya, pendekatannya, approximately. Oke, demikian pengantar tentang filtrasi dan bahasan tentang media atau pemilihan media. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas topik hidrolika filtrasi. Demikian, semoga bisa dipahami. Apabila ada hal-hal yang belum bisa dipahami, kita akan diskusikan pada pertemuan tatap muka pada kuliah unit operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.